Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang unit 8, yaitu penyesuaian diri remaja. Kelompok 4 terdiri dari Nindi Afisa, Nindiar Aftika, Ruri Indah, Raditya Paramita, Said Raffi, dan Salsabila Rizky. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nindiara Aftika. Tempat dan waktu dipersilahkan. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntunan masyarakat. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Dia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Dia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompok. Pengertian penyesuaian diri. A. Penyesuaian berarti adaptasi. B. Penyesuaian dapat diartikan sebagai konformitas. C. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nindiara atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Nindi Afisa. Padanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Tetapi penyesuaian yang sempurna tidak pernah dapat dicapai. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, lifelong atau lifelong proses. Next slide. Dan materi selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri. Ada beberapa macam karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama itu penyesuaian diri secara positif, yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, tidak memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik, dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, seperti 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba, 4. Penyesuaian dengan substitusi, 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri, 6. Penyesuaian dengan belajar, 7. Penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri, 8. Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Oke, terima kasih kepada Nindi atas penjelasannya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Penyesuaian diri yang salah, yaitu yang pertama reaksi bertahan. A. Rasionalisasi bertahan.
bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya, yaitu terus yang B, represi, berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. C, proyeksi, melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. D, sour grapes, memutar-balikan fakta. Yang kedua yaitu reaksi menyerang. A, selalu menarikkan diri. B, mau berkuasa dalam setiap situasi. C, memiliki segalanya. D, bersikap senang mengganggu orang lain. E, keras kepala dalam perbuatannya. F, bersikap balas dendam. G, tindakan yang serampangan. Ketiga yaitu melarikan diri. A, banyak tidur. B, minum minuman keras. C, bunuh diri. D, menjadi pecandu ganja dan narkotika. E, regresi orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat diperoleh dan dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmania yang baik pula. Maka, bahwa gangguan penyakit jasmania yang diderita oleh seorang akan mengganggu proses penyesuaian diri. Yang kedua yaitu perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respon dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian, seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor selanjutnya yaitu penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Yang kedua yaitu belajar. Dalam proses penyesuaian diri, belajar merupakan suatu proses modifikasi tingkah laku sejak fase-fase awal dan berlangsung terus sepanjang hayat dan diperkuat dengan kematangan. Yang ketiga yaitu determinasi diri. Determinasi diri mempunyai peranan penting dalam proses penyesuaian diri karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Yang keempat yaitu konflik dan penyesuaian. Cara seorang mengatasi konfliknya dengan meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial, atau mungkin sebaliknya, ia memecahkan konflik dengan melarikan diri. Selanjutnya akan disampaikan oleh kepada dipersilakan. Faktor-faktor mempengaruhi penyesuaian di lingkungan tentu yang ada merupakan keluarga sosial terkecil yang hubungan yang pertama situasi di orang tua anaknya dengan baik. Yang kedua disiplin kan. Yang ketiga memanjang dan melindungi secara berlebihan. Yang keempat penolakan pola hubungan mana orang tua kehadiran anaknya. Yang C hubungan suasana hubungan yang baik kan tercapainya penyesuaian yang lebih baik dan begitupun dengan sebaliknya. D. Masyarakat. Pengakuan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola penyesuaian di sekolah. Hasil pendidikan yang diterima anak di sekolah merupakan bekal bagi penyesuaian diri masyarakat. Selanjutnya ada kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan di mana hidup berada akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Berikan situasi psikologis tertentu dan keterangan agama memegang peran penting sebagai penentu dan penyesuaian diri. Terima kasih atas penjelasan materi selanjutnya oleh saya.
Said, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Permasalahan remaja. Terus di antara terpentingnya remaja dalam kehidupan hari dan tempat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa. Terutama tingkat penyesuaian dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis sosial keluarga. Contoh, orang tua yang penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi. Pertama, penolakan mungkin sejak di mana orang merasa tidak sayang kepada anak karena mereka tidak memiliki kehadiran. Jenis yang kedua yaitu dari penolakan dalam keinginan. Oh, orang tua memberi tugas anaknya dengan untuk pergi lewatnya. Hasil dari penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri, cenderung untuk mengambilnya di rumah. Di samping itu, sikap orang tua memberikan yang berlebihan, akibatnya juga tidak baik. Remaja yang mendapatkan menyebabkan bantuan itu adalah haknya. Terima kasih kepada Said atas penjelasannya. Berikutnya, materi akan disampaikan oleh Salsabila Rizky. Kepadanya, dipersilahkan. Materi selanjutnya, permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari psikologis keluarga, seperti kekerasan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi tampak padanya. Ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Remaja yang keluarganya sering pindah, dia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain, dan dia mengalami banyak kesukaran akademis. Bahkan, dia akan sangat tertinggal dalam pelajaran, karena guru berbeda dalam cara mengajarnya. Demikian pula mungkin buku-buku pokoknya yang dipakainya tidak sama. Di samping itu, masalah teman remaja, perpindahan ke tempat baru, atau masyarakat baru, berarti kehilangan teman lama dan harus mencari teman baru. Persoalan-persoalan umum yang sering kali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik, sebagiannya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Orang tua pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan bakat dan sifat-sifat pribadi anaknya. Next slide. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah guru merupakan figur pendidikan yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya. Maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan. 2. Ramah dan optimis. 3. Mampu mengontrol diri. 4. Senang kelakar. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. 7. Menunjukkan rasa kasih sayang dan simpati terhadap murid. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama.
Terima kasih kepada Salsabila atas penjelasannya. Sekian dari kelompok 4 tentang presentasi penyesuaian diri remaja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.